Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sidang Pengadilan Negeri Kabupaten Cilacap yang memeriksa dan mengadili perkara pidana kasus pembunuhan pada tingkat pertama. Acara pemeriksaan terdakwa saudari Retno Ayu Wulandari pada hari ini siap dimulai. Untuk itu, diingatkan kepada seluruh peserta sidang untuk menonaktifkan alat komunikasi dan tidak melakukan hal-hal yang mengganggu jalannya persidangan. Baik, sebelum acara ini dimulai dengan kelancaran persidangan, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Majelis hakim dipersilakan untuk masuk ke ruangan sidang. Sidang lanjutan perkara pidana Pengadilan Negeri Cilacap yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 1509 PIT-B 2025 Pengadilan Negeri Cilacap atas nama terdakwa Retno Ayu Wulandari dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pemeriksaan saksi-saksi. Untuk jaksa, apakah saksi itu sudah siap untuk diajukan dalam persidangan? Siap, Yang Mulia. Baik, untuk saksi pertama atas nama Fadila Puspitasari, persilakan naik ke podium. Saya berjanji bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari sebenarnya. Untuk jaksa, silakan mengajukan pertanyaan. Saksi, Anda adalah dokter forensik yang melakukan otopsi para korban. Apakah benar? Ya, benar. Saksi, menurut hasil otopsi korban, meninggal setelah kehabisan banyak darah akibat dari luka yang ada di perut. Dapat Anda jelaskan bagaimana luka pada tubuh korban dan penyebab dari luka tersebut? Pada tubuh korban, kami menemukan luka yang disebabkan oleh senjata tajam, yaitu luka pisau. Korban mengalami kehilangan banyak darah karena luka yang dialami cukup dalam dan waktu yang terlambat, sehingga korban kehilangan banyak darah. Untuk senjata tajam yang digunakan, apakah ada kesesuaian antara bentuk luka dengan barang yang ditemukan di TKP yang dapat memastikan bahwa pisau tersebut merupakan senjata pembunuh? Jika dilihat dari bentuk lukanya pada tubuh korban, selain itu juga dapat sisa darah pada pisau yang sesuai dengan tubuh korban. Maka dapat dikatakan bahwa pisau tersebut merupakan senjata pembunuhan. Sekian, Yang Mulia. Pengacara silakan mengajukan pertanyaan. Saksi, apakah Anda mengetahui bahwa korban memiliki penyakit jantung? Ya, saya mengetahuinya. Apakah benar bahwa sesak nafas adalah salah satu gejala serangan jantung? Ya, benar. Pada saat jasad korban ditemukan, korban memegang inhaler yang biasa digunakan untuk sesak nafas. Apakah ada kemungkinan bahwa pada saat kejadian korban mengalami serangan jantung? Menurut kondisi korban, kemungkinan tersebut ada. Lalu, mengapa tim dokter forensik tidak menuliskan hal tersebut? Bukankah hal ini sama saja dengan memenuhi fakta yang ada? Perbuatan yang mulia, pengacara terdakwa memberikan pernyataan yang memojokkan saksi dan berpesan menyalahkan tim forensik. Keberatan diterima. Pengacara harus mengajukan pernyataan yang tidak memojokkan saksi. Baik yang mulia. Saksi, berdasarkan kondisi korban yang mempunyai riwayat penyakit jantung, apakah ada kemungkinan bahwa korban meninggal akibat serangan jantung? Kemungkinan tersebut memang ada. Namun saat otopsi kami tim forensik tidak menemukan adanya masalah pada jantung yang menyebabkan kematian selain dari luka tusukan. Sekian yang mulia.
berjanji bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Jaksa, silakan mengajukan pertanyaan. Baik, Yang Mulia. Anda di sini sebagai teman korban, apakah benar? Benar, saya teman korban di SMK. Apakah Anda sering berkomunikasi dengan korban? Kapan terakhir kali korban menghubungi Anda? Ya, korban sering mengirim pesan kepada saya. Korban sering bercerita banyak hal karena kami sudah akrab. Terakhir kali korban menelpon saya sehari sebelum kejadian. Dapat Anda ceritakan bagaimana isi percakapan Anda dengan korban pada saat itu? Seperti sebelumnya, korban bercerita tentang pacarnya kepada terdakwa. Korban sudah lama pisah dengan pacar terdakwa dan korban bercerita sudah sering mendengar kata-kata kasar dan ancaman dari pacar terdakwa. Keberatan Yang Mulia, itu hanya cerita dari saksi yang tidak ada bukti. Yang Mulia, rekaman percakapan saksi dengan korban dalam telepon memang tidak ada, namun keterangan saksi relevan dengan bukti dan percakapan yang telah diserahkan kepada pihak berwajib. Pada buku tersebut terdapat percakapan antara korban dan saksi melalui pembicaraan melalui telepon. Keberatan diterang, keterangan saksi dan bukti yang diserahkan relevan sehingga keterangan saksi dapat diterima. Jaksa, silakan dilanjutkan. Baik, Yang Mulia. Saksi, apa Anda mengetahui ancaman yang diterima oleh korban? Korban pernah bercerita bahwa terdakwa terkadang mengancam akan membunuh korban saat mereka bertengkar. Pada pesan percakapan saya dengan korban mengatakan takut karena ancaman itu. Sekian Yang Mulia. Pengacara, silakan maju ke depan. Saksi, Anda mengatakan bahwa Anda berkomunikasi dengan korban sehari sebelum kejadian. Artinya sehari itu sampai kejadian Anda tidak lagi berkomunikasi dengan korban. Apakah benar? Ya, benar. Baru-baru ini sebelum kejadian, apakah korban bercerita tentang ancaman dari terdakwa? Tidak, korban bercerita tentang ancaman itu sebelum pisah rumah dengan terdakwa. Yang Mulia, korban tidak lagi menerima ancaman dari terdakwa setelah mereka tinggal di rumah yang berbeda. Selain itu, terdakwa juga mengakui bahwa sebelum kejadian memang terjadi pertengkaran. Namun, terdakwa tidak dapat mengontrol emosi sehingga melakukan tindakan yang impulsif. Terdakwa, apakah benar sebelum kejadian Anda terlibat pertengkaran dengan korban? Benar Yang Mulia, tetapi saya tidak sengaja melakukannya dan saya sudah terpancing emosi, kemudian saya mengambil pisau dan saya tidak memikirkan apa yang terjadi ke depannya. Yang Mulia, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa datang mengambil tujuan untuk berkorban. Terdakwa terpancing emosi sehingga melakukan tindakan tersebut. Oleh karena itu, terdakwa tidak dapat dituntut dengan tuntutan pembunuhan berencana. Sekian Yang Mulia. Yang Mulia, lepas sebelum sidang hari ini dimulai, polisi menemukan bukti baru bahwa Asia yang berusaha disembunyikan senjata TKP berisikan pelindung pisau yang sesuai dengan senjata pembunuhan dan senjata tajam yang lainnya. Ini adalah tas yang sama yang digunakan terdakwa ketika datang ke rumah korban. Ini berarti terdakwa sudah merencanakannya pembunuhan serta disiapkan senjata pembunuhan ketika datang ke rumah korban. Bukti ini menguatkan bahwa terdakwa memang melakukan pembunuhan berencana. Silakan Yang Mulia. Apakah ada bukti atau keterangan lain yang ingin diberikan? Saksi, silakan kembali ke tempat. Kalau begitu, cukupkan untuk sidang hari ini. Keputusan berikutnya akan dibacakan oleh hakim pada sidang berikutnya. Dengan ini, sidang hari ini resmi ditutup.
menyerah sebagaimana diatur